Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. Well, nice to meet you in the second meeting. Ya kan? Sebelum masuk ke a new material, today I want to evaluate your assignments last week. Jadi kemarin itu sudah rata-rata mengumpul assignment-nya, dan evaluasi dari Miss itu kita harus lebih banyak praktis ngomongnya, ya kan? Praktis ngomongnya terutama di pronunciation, ya kan? Cara pengucapannya gimana gitu kan. Jadi kita harus memang benar-benar banyak berlatih ngomong biar organ mulut kita itu terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris gitu. But so far so good. Thank you for submitting your assignment. And then today we enter to the new material about 4 ways to be a good reader. Ya, jadi 4 cara, sebenarnya banyak cara, ya kan? Apalagi kalian mungkin akan belajar otodidak sendiri gimana caranya supaya jadi good reader, ya kan? Okay. Well, this is the first warm up from me. So, jadi kalian coba untuk membaca ini selama 1 menit. Kira-kira bisa apa enggak? Tuh. Jadi ini sengaja dibuat kata-katanya kayak gini supaya kalian itu bisa melatih penglihatan pandangan kalian terhadap kata-kata yang tidak ini ya, dibilang apa ya, tidak sesuai gitu. Ini sengaja diacak-acak supaya kalian itu kita brainstorming dulu gitu. Oke? Sudah? Well, oke. Dari Miss kira-kira nih, ya kan, yang paling amburadul banget ya, amburadul banget kata-katanya itu kayaknya yang ini ya kan, kayak ditandain dulu ya, ini kali ya, ini ya kan. Kemudian ada ini, apa sih ini, begindang kali ya. Kemudian ada mana lagi ya yang buat bingung. Oke, yang ini kali ya. And then ini kayaknya bisa lah, bisa kan. Ini sorry. Oke. Mungkin yang mana lagi ya, ini. Oke, yang ini. Oke. Jadi ini kira-kira gimana sih cara bacanya, ya kan? Sebenarnya gampang. Kenapa gampang? Sama seperti bahasa Indonesia, kita hanya perlu menandai huruf awalnya saja. Iya kan? Kalau gini kan only, berarti only, ya kan? Oke. Only ini smart people can read this. Okay, only smart people can read this. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. Okay, ini reading ya. The phenomenal power of the human mind, according to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letter be in the right place. Okay. And then ini sebenarnya the research ya. The research can be a real mess and you can still read without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah, and I always thought spelling was important. Alzheimer's test. Oke, jadi ini sebenarnya menandainya tuh gampang kalau misalnya huruf awalnya itu dan akhirnya ya, awal dan akhirnya itu memang ini kayak gini. Actually ini kan
memang Y di belakangnya. Kalau yang ini kan memang A. Jadi sangat-sangat gampang kalau misalnya kita udah sering dan rajin membaca buku, apalagi English book ya kan, gitu. Jadi yang sudah bisa harus lebih ditingkatkan lagi seharusnya ya kan. Oke, itu hanya game hari ini ya kan. Nanti Miss suruh di akhir video ini kalian juga harus nge-record ini ya, biar kita latihan baca cepat. Oke. Well, next. Okay. So, for the first is what is reading, ya kan? So here reading is the process of looking at a series of written symbols and getting meaning from them. Nah, jadi ketika kita membaca itu akan ada proses ya kan? Proses melihat. Ya kan? Melihat bagian-bagian dari apa yang kita lihat. Contoh misalnya kita ngelihat teks ya kan? Nah, di teks itu terdapat apa aja gitu loh. Ada titik, ada koma, ada huruf, ada huruf besar, ada huruf kecil. Kita disuruh memahami, ya kan? Memahami bacaan tersebut. Kemudian setelah memahami harus menangkap maknanya. Apa sih makna dari teks tersebut, dari cerita yang aku baca gitu. Ya kan? Karena kalian pasti punya tujuan. Ngebaca sesuatu pasti kalian punya tujuan. Tujuannya apa? Ya kan? Untuk memahami. Supaya lebih tahu ya kan? Supaya lebih mengerti. Itu dia. Oke? Sampai sini paham ya? Well, so 3 aspects of reading. Ya kan? Jadi ada aspek-aspek dari membaca. Ini sedikit pembahasan ya. Untuk menambah ilmu juga kelanjutan. Oke, next ada pronunciation. Nah, pronunciation ini ya sering lah ya kalian dengar. Pronunciation itu ialah pengucapan yang baik dan benar dan tepat. Karena ketika kalian salah mengucapkan satu kata aja itu sudah salah arti. Sama kayak mengaji, ya kan? Kalau misalnya ada satu huruf yang salah cara bacanya, ya artinya akan berbeda juga gitu, ya kan? Sorry ya tulisannya jelek. Next itu yang kedua ada enunciation, ya kan? Ini enunciation ini kita lebih melihat, ya kan? Ini hampir sama sih sama pronunciation, cuma bedanya ini, ya kan? Perhatikan ucapannya juga sama dengan pronunciation sebenarnya. Mereka ini adik abang ya sebenarnya. Oke. Kemudian stress and intonation. Nah, stress ini penekanan. Ada misalnya kalian membaca di depan kelas atau disuruh gurunya ngebaca di kelas ya kan, baca teks. Kemudian disuruh membaca definisi gitu. Nah, yang ditekankan di situ ialah definisi apa yang kalian bacakan misalnya. Misalnya kalian mau ngebaca tentang definisi of writing. Jadi, writing is gitu. Jadi harus ada penekanan and intonation. Intonation itu lebih ke apa ya? Ketika kalian bertanya, memberikan pernyataan, ya kan, menjawab. Nah, kita butuh intonasi juga atau kalian sedang memberikan pidato, ya kan? Kan harus ada up down dari kata-katanya, nggak boleh nge-flat gitu. Kalau misalnya nge-flat, ya orang nggak bakalan mau dengerin kalian gitu. Jadi memang reading juga harus ada intonationnya ya, sama kayak speaking. Oke, sampai sini paham ya? Oke, next slide selanjutnya itu ada, well, jadi reading ini juga banyak benefitnya ya, manfaatnya. Reading helps to, well, yang pertama itu learn new things and new vocabulary. Ya,
sudah tahu lah ya sebenarnya ini ya kan, learn new things. Nah, dengan